Di negara Taiwan, di malam yang hening namun mencekam ini, sekelompok 5 orang gangster tengah menghampiri seorang pedagang untuk menagih hutang kepadanya. Mereka berlima ini bernama Hua, Kai, Guo, si senior King Feng, dan terakhir si yang paling menonjol bernama Kiong. Dan mereka berlima ini merupakan anggota gangster dari kelompok Ding Zuang yang menguasai wilayah utara di bawah naungan bos besar yang bernama Bosyong. Dan kebetulan sekali saat mereka berlima sedang menagih, rupanya di sana sudah ada 2 orang gangster dari kelompok selatan yang merupakan rivalnya yang tengah jajan di si bapak itu. Yang tentu saja mereka berlima yang melihatnya pun langsung terpancing emosi dan menendang mereka. Akan tetapi sial sekali, tiba-tiba saja segerombol pasukan gangster selatan ujuk-ujuk berdatangan untuk membantu temannya yang tengah ribut dengan mereka berlima ini. Tak lama kemudian terdengar suara sirene kepolisian yang sedang ke tempat ini. Lantas mereka berlima panik dan berusaha sekeras mungkin untuk kabur dari sana. Namun bukannya kabur, Kiong pun justru malah tetap sibuk menghabisi mereka agar para teman-temannya bisa kabur. Yang membuat kepolisian pun akhirnya datang dan langsung menangkapnya. Akibat kejadian itu, Kiong pun akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Selama di penjara, dia pun telah banyak belajar tentang arti kesetiaan dan persahabatan. 3 tahun pun berlalu. Akhirnya, Kiong pun telah selesai menjalani masa hukumannya di penjara. Dan pada hari ini dia akan dibebaskan dari neraka penjara. Semenjak mendekam, ternyata sudah banyak sekali yang berubah di dalam kelompok gangsternya. Hua kini telah memutuskan untuk menjadi seorang pedagang celana dalam di pasar. Kini dia juga sudah jarang terlibat dalam urusan pergangsteran semenjak Kiong dikurung di dalam penjara. Berbeda dengan Guo yang justru malah semakin bersemangat dengan dunia pergangsteran. Dia telah memutuskan untuk menjadi pengawal setianya Bosyong. Dan kemanapun Bosyong pergi, sudah pasti dia akan selalu di sampingnya. Sedangkan Peng sendiri ternyata telah diangkat menjadi orang kepercayaannya Bosyong. Bahkan Bosyong juga telah menunjuk dirinya untuk mengambil alih dan mengatur segala urusan kelompok gangster di bawah naungan Bosyong. Dan karena keputusan itu, Peng pun menduga kalau kedepannya Bosyong akan mewariskan kelompok ini kepadanya. Dan imbasnya kini Peng pun selalu disibukkan dengan pertikaian antara gangster demi memperluas wilayah kelompok bosnya itu. Terakhir si Kai sendiri merasa kebingungan untuk menjadi apa di dalam kelompok. Yang pada akhirnya ia pun lebih memilih untuk mengikuti dan menjadi pengawalnya Peng saja. 时间很漫长，在市场里做了一点小生意，他是大家公认的丁增接班人。Akan tetapi bertepatannya Kiong bebas dari penjara, keseimbangan gangster pun sedang digoyahkan dengan munculnya kabar menduka. Kalau pemimpin gangster wilayah selatan atau The South Side Gang telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, semua gangster yang ada di kota pun berdatangan ke wilayah selatan untuk melayatnya. Begitupun dengan Bosyong dan pasukannya yang menyempatkan untuk datang juga. Walaupun Bosyong dan almarhum merupakan seorang musuh rival abadi. Kedatangan Bosyong ke sana pun disambut oleh anaknya si almarhum yang bernama Mikel. Ternyata Mikel juga barusan pulang dari Amerika usai mendapatkan kabar kematian sang ayah. Sesaat sebelum Bosyong dan pasukannya pergi, Peng dan Mikel pun saling bertatap-tatapan dengan penuh kebencian. Kemudian Mikel pun pergi melihat mayat sang ayah yang belum dikremasi untuk memberikan penghormatan terakhir. Akan tetapi di tengah rasa kesedihannya ini, seorang kepercayaan ayahnya menghampiri untuk meminta Mikel kembali ke Amerika. Sebab dialah yang akan mengurusi dan mengambil alih The South Side Gang.
Michael pun hanya terdiam kesal saja. Namun selepas itu, dia pun tanpa ragu membunuh si orang kepercayaan ayahnya itu. Dan kini, dialah yang akan mengambil alih kelompok gangster ayahnya ini. Bahkan dia juga akan melanjutkan ambisi besar sang ayah untuk menaklukkan semua kelompok gangster untuk tunduk di bawahnya. Tapi yang paling pentingnya adalah menghancurkan kelompok gangster rivalnya, yaitu geng Bosyong. Di waktu yang sama, Kyong pun akhirnya dikeluarkan juga dari jeruji besi. Dia pun merasa senang karena bisa merasakan udara segar di luar penjara. Tidak lama dari itu, Hua pun datang sendirian untuk menjemputnya. Lalu Hua pun membawanya ke pasar sekaligus ingin memberitahukan juga kalau saat ini dia telah keluar dari geng dan memilih untuk berjualan celana dalam saja. Meskipun begitu, dia, Guo, Kai, dan Feng masih selalu bertemu dan berhubungan baik. Kedatangan Kyong pun benar-benar disambut hangat oleh para pedagang di pasar itu. Mereka senang dengan keluarnya Kyong dari penjara, pasti akan memberikan keamanan lebih dari gangguan gangster luar yang ingin merebut tempat ini. Selepas itu, Kyong pun pulang ke rumahnya untuk menemui neneknya yang pasti sudah sangat merindukannya. Betul saja, sesampainya di rumah, si nenek pun langsung memeluknya sembari menangis bahagia. Walaupun begitu, neneknya itu berharap kepada Kyong untuk tidak berurusan lagi dengan dunia pergangsteran, sebab dia yang tidak mau kehilangan cucu satu-satunya ini. Namun apalah daya, Kyong tidak bisa sebab dia yang sudah terlalu jauh hidup dalam dunia keras pergangsteran. Malam harinya, Kyong pun pergi ke markas geng Jingjuang untuk menemui Bosyong beserta ketiga temannya. Mereka semua pun menyambut hangat dirinya. Bahkan sang bos langsung mengadakan acara dadakan berupa minum amer bersama untuk merayakan kebebasan Kyong. Lalu Bosyong pun mengutarakan rasa kebanggaan dan kekagumannya terhadap Kyong atas rasa kesetiaannya itu, yang rela mengorbankan diri ke penjara demi melindungi teman-temannya. Dan untuk menghargai kesetiaannya itu, Bosyong pun menunjuk Kyong untuk mengambil alih menjadi pemegang di wilayah Pasar Utara. Selepas acara minum-minum selesai, Peng pun mengajak Kyong untuk mengobrol santai di luar. Peng bertanya mengapa saat itu Kyong rela mengorbankan diri untuk membuatnya harus menekam di penjara. Mendengar pertanyaan itu, Kyong pun menjawab bahwa apapun itu yang berhubungan dengan persahabatannya, dia akan siap mengorbankan diri, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Dan itulah yang disebut dengan persaudaraan. Sontak saja, Kyong pun merasa sedikit terharu akan jawaban itu. Sehingga ia pun menjawabnya kembali bahwa dirinya akan senantiasa melindungi Kyong dimanapun berada. Keesokan harinya, Michael pun tengah menemui Presiden Gui, salah satu orang yang menjadi penyeimbang gangster di kota ini. Dan tujuan Michael menemuinya karena ingin mengeroyok Presiden Gui agar mendapatkan izin pembukaan bisnis klub malam di wilayah kelompok lain. Tentu saja Pak Gui pun menolak sogokan ini sebab jika dia mengizinkannya, mungkin keseimbangan gangster di kota akan hancur. Yang mana di dalam dunia gangster ada sebuah peraturan yang harus ditaati. Mendengar hal itu, Michael pun hanya terdiam kesal saja. Kemudian scene berganti kepada Kyong yang sedang berada di pasar untuk mulai berpatroli dan menjaga keamanan. Sesaat sedang berkeliling, dia pun tidak sengaja melihat Paman Gambler yang tengah menggoda pelanggannya. Alhasil si paman pun malah ditampar oleh si pelanggannya itu karena tidak sopan. Lalu Paman Gambler pun memanggil Kyong untuk meminta mengantarkan bunga milik si pelanggan itu yang telah ketinggalan. Saat sedang mencarinya, Kyong pun tidak sengaja bertemu dengan anak Paman Gambler yang bernama Lei Lei yang tengah jajan di pedagang kaki lima. Entah mengapa mereka berdua pun langsung sama-sama salting. Tampaknya mereka berdua sudah saling menyukai sejak lama, namun saling gengsi untuk mengungkapkannya.
Di tengah rasa kesaltingannya ini, datanglah Satpol PP yang ingin merazia semua pedagang yang berjualan di trotoar. Menyadari hal itu, dengan cepat Kyong pun membantu si pedagang ini untuk berlari agar tidak terkena razia. Sial sekali masalah harus muncul saat 3 orang anggota gangster selatan mencegat Kyong untuk memalaknya jika ingin melewati area ini. Dikarenakan waktu yang mepet, Kyong pun dengan penuh kekesalan memberikan uang kepada para gangster lokal ini. Di malam hari, Kyong mengajak Peng, Lei Lei, dan ketiga temannya untuk makan bersama di rumah neneknya. Mereka semua pun saling mengobrol dan tertawa untuk menikmati momen indah di malam ini. Akan tetapi yang membuat kita terkejutnya adalah secara diam-diam Peng juga telah menyukai si Lei Lei. Namun sampai saat ini dia lebih memilih untuk memendam dan membunuh rasa cintanya itu demi memegang erat tali persahabatan. Di saat sedang menikmati momen-momen yang sangat indah ini, tanpa sepengetahuan mereka, Michael telah mengerahkan semua pasukannya untuk memberikan serangan dadakan ke markas gangster wilayah utara. Pasukan Michael mengobrak-ngabrik markas mereka untuk mulai mengibarkan bendera perang demi menaklukkan wilayah ini. Di waktu itu juga kabar penyerangan ini pun langsung terdengar ke telinganya Peng dan kawan-kawan. Lantas Peng pun langsung mengajak ketiga temannya ini untuk menyerang balik anggota geng selatan yang telah mengusiknya. Tetapi tidak dengan Kyong yang tidak diperbolehkan ikut dan disuruh untuk menjaga neneknya di sini. Dengan modal nekat, Peng dan kawan-kawan menyerang balik geng selatan yang sedang berada di basement. Walaupun hanya berempat, namun mereka mampu membantai sebagian musuhnya. Sial sekali bala bantuan musuh datang yang membuat mereka pun mulai kewalahan menghadapinya. Pada akhirnya Peng mengajak ketiga temannya ini untuk mundur daripada harus terbunuh di sini. Hingga saat di keesokan paginya, Peng pun mengumpulkan seluruh pasukan gengnya untuk melakukan balas dendam terhadap geng selatan. Mereka pun secara perlahan berjalan masuk ke wilayah selatan untuk berperang. Di waktu yang sama, ternyata geng selatan juga sudah pada bersiap untuk menghadapi pasukan geng Peng yang sedang menuju ke sini. Sampai tibalah kedua geng ini pun bertemu yang membuat ketegangan pun mulai terjadi. Di tempat lain, Kyong sendiri tidak ikut perang dan memilih untuk berjaga di pasar. Di tengah patrolinya itu, segerombol anggota selatan telah berdatangan ke pasar ini untuk merebutnya. Ternyata, Michael telah benar-benar merencanakan semua ini untuk merebut wilayah kekuasaan gangster utara. Akan tetapi, Kyong pun menghampiri mereka dan langsung menodongkan pisau untuk mengancamnya agar jangan pernah berani mengusik wilayah ini. Akan tetapi karena kejadian itu membuat si nenek pun kembali khawatir lagi akan kehidupannya Kyong yang telah terlibat di dunia gangster lagi. Lantas si nenek pun menasehati Kyong untuk mencari pekerjaan yang layak saja dan keluar dari dunia gangster demi keamanannya. Tapi Kyong pun menolaknya sebab gangster yang telah menjadi tujuan hidupnya. Mendengar itu si nenek pun menjadi sedih cuy. Keesokan harinya, Michael pun menemui Peng untuk membahas sesuatu yang sangat penting. Michael pun memperlihatkan sebuah rekonstruksi bangunan miliknya yang sebentar lagi akan selesai. Dia berencana akan menjadikan bangunan itu menjadi klub malam terbesar di Taiwan. Maka dari itu, dia mengajak Peng untuk bekerja sama menjadi pemegang bisnis itu di bawah naungannya. Akan tetapi dengan keras, Peng menolak ajakan kerja sama ini. Peng berkata bahwa darah dan separuh hidupnya telah dia taruh di dalam kesetiaan geng utara alias geng Bosyong. Mendengar jawaban barusan, Michael pun hanya tersenyum tipis saja. Lalu Michael pun kembali menghasutnya dengan menawarkan tawaran besar-besar terhadapnya,
Yang siapa sangka Peng pun langsung terdiam bingung antara menerima atau menolak kerja sama ini. Selepas itu Peng menyempatkan pergi ke pasar untuk menemui Peng. Di sana ia pun bahkan mau membantu Qiong dan Hua yang tengah menurunkan barang dagangannya. Sedangkan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata selama ini Hua secara diam-diam selalu menghisap narkoboy. Di saat sedang menikmati barang harum ini, HP Hua pun berdering yang mendapatkan telepon dari Bosyong. Lalu dia pun menyerahkan HP itu kepada Peng untuk diangkat. Di dalam telepon itu, Bosyong meminta Peng untuk datang ke pertemuan penting di dermaga. Yang dimana saat sampai di sana, ternyata sudah ada Bosyong, Michael, dan Presiden Gui yang akan menjadi penengah atas pertikaian mereka akhir-akhir ini. Pak Gui menginginkan mereka untuk berdamai dan menghindari peperangan demi tetap menjaga keseimbangan kota. Namun Michael pun hanya tersenyum tipis saja sembari menjawab kalau dia akan segera merebut segalanya. Yang membuat Peng pun merasa emosi dan ketegangan pun terjadi. Kemudian Michael bangkit dari tempat duduknya untuk memperingatkan Bosyong agar mulai berhati-hati dari sekarang. Negosiasi pun tidak membuahkan hasil sama sekali, yang ada justru ketegangan semakin meningkat. Di sisi lain, Nenek Qiong sedang mendatangi istrinya Bosyong. Si nenek curhat kalau dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Qiong semenjak kembali terlibat dalam urusan pergangsteran. Maka dari itu si nenek meminta tolong agar istri Bosyong bisa menasihati Qiong untuk berhenti. Atau kalau tidak, larang selalu Qiong saat ada permasalahan di dalam gangster. Mungkin itu cara sedikit efektif untuk membuat Qiong secara perlahan mau berhenti dari dunia gangster. Untung saja istri Bosyong sangat baik dan menyetujui keinginan si nenek. Balik lagi kepada Bosyong yang tengah pergi ke pasar untuk menemui seorang peramal agar bisa meramal apa yang terjadi dengan kehidupannya di masa depan. Lalu si peramal pun mengeluarkan sebuah kertas dan menuliskan nama Bosyong di kertas itu untuk mulai diramal. Si peramal pun berkata kalau kartu itu menunjukkan tentang kemenangan, penghormatan, dan kesetiaan. Yang sontak saja Bosyong yang mendengarnya pun merasakan lega. Akan tetapi saat Bosyong sudah pergi dari sana, entah mengapa si peramal pun langsung menunjukkan wajah resah saat melihat kembali kartu ini. Yang siapa sangka, ramalan yang sebenarnya menunjukkan bahwa akan adanya sebuah pemberontakan dan pengkhianatan yang menimpa Bosyong di depan nanti. Di malam yang sangat larut, Bosyong pun mengumpulkan semua para sekutunya untuk membahas tentang kelompok Michael yang telah berani mengusik mereka. Mengetahui itu, para sekutu pun melontarkan pendapat untuk langsung saja menghabisi si Michael. Di tengah rapat ini, tiba-tiba saja anggota geng Michael menembaki markas ini untuk memberikan ancaman lagi. Tentu saja hal itu membuat Bosyong marah besar dan menganggap kalau penyerangan ini adalah sebuah penghinaan bagi mereka yang tidak bisa ditoleransi lagi. Dengan rasa emosi, Bosyong pun menyuruh Peng and the gang untuk melakukan serangan balas dendam. Mereka berempat pun pergi ke sebuah basement hotel untuk menyergap Michael yang sedang berada di dalam. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Michael pun keluar juga. Dan dengan cepat, Peng dan kawan-kawan pun langsung menyerangnya. Sial sekali, di tengah aksi penyerangan ini, Michael yang terpojok mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada Peng. Akan tetapi entah dari mana munculnya, Qiong pun ujug-ujug muncul dari belakang yang langsung menodongkan bedog ke Michael. Qiong tak akan segan menebasnya jika Michael berani bergerak. Seketika saja, tempat pun menjadi sangat hening yang penuh ketegangan. Lalu Peng pun merebut pistol dari tangan Michael yang langsung ditembakkan ke kaki dari anak buahnya Michael. Selepas itu, Peng dan kawan-kawan pergi ke klub malam untuk sekedar menghibur hati dan merayakan kemenangannya tadi. Di sana mereka semua pun melakukan celepot dengan para wanita penghibur.
Tetapi berbeda dengan Kyong yang justru malah merasakan tidak nyaman dengan perayaan ini. Lantas ia pun memilih untuk pergi dan melakukan kencan malam dengan Lei Lei. Dan kencan inilah yang langsung membuat Kyong merasakan apa itu kesenangan dan kebahagiaan. Di tempat lain, Bo Xiong pun tengah mengobrol empat mata bersama istrinya. Dalam obrolan itu, sang istri menyampaikan pesan dari nenek Kyong yang tengah mengkhawatirkan Kyong telah terlibat lagi ke dalam dunia gangster. Si nenek ingin cucu kesayangannya ini dinasehati oleh Bo Xiong agar mau menurut untuk berhenti dari dunia yang berbahaya ini. Mendengar itu, Bo Xiong pun hanya tersenyum saja sebab dia yang merasa berat jika harus melepaskan Kyong yang sangat dia kagumi ini. Sebab sebenarnya sebentar lagi Bo Xiong berencana akan pensiun dan menurunkan kelompok gangsternya kepada Kyong. Bo Xiong berpikir kalau Kyong memiliki kesamaan seperti dirinya yang membuat dia yakin kalau Kyong akan mampu menjadi bos generasi kedua ini. Akan tetapi siapa sangka obrolan ini tidak sengaja didengar oleh Kai. Lalu Kai pun langsung melaporkan hal ini kepada Peng, yang mana Peng pun langsung merasa terpukul sekali akan kabar ini. Dia bahkan merasa galau mengapa Bo Xiong malah akan menurunkan tahtanya kepada Kyong, bukan dirinya. Yang padahal selama ini dialah yang telah menghandle dan mengurusi semua bisnis geng. Di tengah kegalauannya ini, Peng pun merasa terkejut saat Michael sudah berada di depan untuk mencegatnya. Melihat itu, Peng keluar untuk menghampiri si bajingan ini. Ternyata sama dengan sebelumnya, Michael ingin mengajak Peng untuk bekerja sama lagi. Dia menjanjikan akan memberikan kekuasaan tinggi jika menerima tawaran ini. Dan anehnya, entah mengapa Michael pun telah mengetahui tentang Bo Xiong yang akan menurunkan kepemimpinannya terhadap Kyong. Akibatnya Michael pun menjadikan hal itu untuk memanas-manasi Peng agar membenci Bo Xiong dan bergabung terhadapnya. Namun dari semua hasutan itu, Peng pun hanya menjawab satu kalimat saja, yaitu anjing. Peng tidak sudi harus tunduk di bawah seorang bos gangster yang sangat rakus seperti Michael ini. Keesokan paginya, Peng pun pergi ke markas dan ia pun sangat dibuat terkejut saat melihat Kai yang tengah disiksa oleh Bo Xiong. Rupanya Kai telah kepergok sedang mengonsumsi narkoboy yang membuat Bo Xiong pun marah besar terhadapnya. Begitupun juga dengan Peng yang merasa tidak percaya kalau temannya ini telah kecanduan barang haram itu. Namun entah mengapa, Peng yang melihatnya pun mulai merasakan dilema hati terhadap Bo Xiong antara kebencian dan kesetiaan. Dia selalu merasakan kegalauan ketika teringat akan info Bo Xiong yang akan mewariskan geng ini kepada Kyong. Dan rasa dilemanya ini pun kian membesar setiap dia yang selalu teringat dengan hasutan Michael semalam. Saking galaunya, Kyong pun melampiaskannya dengan meminum amer yang sangat banyak untuk sekedar melepas bebannya sesaat. Sedangkan di sisi lain, Michael pun telah mulai bergerak kembali dengan mengerahkan para pasukannya, yang mana mereka pun menculik Hua dan membawanya ke sebuah dermaga untuk disiksa habis. Selepas menyiksanya, Hua pun dilempar kembali ke markas Bo Xiong untuk memberikan sebuah ancaman yang lebih besar lagi. Akibat penyiksaan ini membuat Hua mengalami koma dan harus dirawat di rumah sakit. Kelompok pun merasa terpukul akan kejadian ini, terutama Kyong yang merasakan kesedihan mendalam dan terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi sahabat dekatnya ini. Kemudian scene berganti ke Paman Gamler yang tengah frustasi usai mengalami kekalahan besar dalam berjudi. Di tengah rasa keputusannya ini, seseorang menghampiri dia dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Yang ternyata di dalam mobil itu adalah si Michael. Lalu Michael pun memberikan segepok uang untuk Paman Gamler dengan syarat si Paman harus membunuh Peng. Awalnya Paman Gamler sempat ragu untuk menerima tawaran ini. Namun karena dia yang sedang terlilit hutang, dengan terpaksa dia pun menerima tawaran pengkhianatan ini.
Di malam itu juga Paman Gamler langsung menelpon Peng untuk mengajaknya bertemu dan mengobrol di sebuah tempat. Peng yang tidak merasakan curiga menyetujui itu dan bergegas pergi ke sana. Akan tetapi sesampainya di TKP, Peng pun merasakan keheranan karena tempat itu yang sepi dan Paman Gamler yang tidak ada. Menyadari ada hal keanehan, dia pun menelpon Qiong untuk menyuruhnya waspada dan terus berhati-hati. Hingga saat telepon sudah ditutup, Paman Gamler pun langsung keluar juga yang dari tadi sedang bersembunyi di kolong jembatan. Melihat itu, Peng menghampiri untuk menanyakan ada obrolan apa yang ingin disampaikannya. Namun Paman Gamler pun malah berkata ngawur dan penuh kegugupan. Merasa obrolan ini tidak penting, Peng pun memilih untuk pergi saja. Akan tetapi saat akan pergi, Paman Gamler pun tidak sengaja menjatuhkan sebuah pistolnya. Yang tentu saja Peng yang melihatnya pun marah besar dan tidak menyangka kalau Paman Gamler berencana akan membunuhnya. Di waktu yang sama, Qiong pun sedang di dalam perjalanan pulang bersama neneknya. Di tengah perjalanan, sebuah mobil menabraknya dari belakang. Yang tak lama dari itu disusul dengan sebuah truk yang menghantam mobilnya Qiong. Ternyata semua ini adalah ulahnya, siapa lagi kalau bukan gengnya Michael. Lalu anak buah Michael pun turun sembari mengeluarkan pistolnya untuk membunuh Qiong yang tengah pingsan di dalam mobil. Akan tetapi perkiraannya salah besar, karena Qiong yang ujug-ujug muncul dari belakang dan langsung menembak para anak buahnya si Michael ini. Selepas menghabisi mereka, Qiong pun menghampiri neneknya yang sedang tergeletak akibat hantaman truk tadi. Namun sayang seribu sayang, sang nenek pun tidak bisa diselamatkan dan inna ilahi cuy. Ama! Tentu Qiong merasa terpukul dan ia pun bersumpah akan balas dendam terhadap kelompok Michael yang telah membunuh neneknya ini. Sedangkan di markas besar, Bos Yong pun dibuat panik saat seseorang menodongkan senjata pistol dari belakang. Yang bahkan orang di belakangnya pun tanpa ragu langsung melepaskan tembakannya itu, yang membuat Bos Yong pun langsung inna ilahi juga. Tapi tak disangka sekali orang yang telah menembak Bos Yong itu ternyata Ah Kai cuy. Lalu Ah Kai yang panik pun bergegas pergi dari sana agar tidak ketahuan. Namun saat berada di luar, Guo tidak sengaja melihat Kai yang sedang memegang pistol dengan penuh kepanikan. Merasa ada yang aneh, Guo pun langsung masuk ke dalam markas untuk mengeceknya. Yang sesaat di dalam, ia pun langsung terdiam sedih saat melihat bos besarnya mati dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Tak lama dari itu datanglah Peng ke sana yang ikut terpukul saat melihat bosnya yang sudah tewas mengenaskan. Hingga di keesokan paginya, Peng dan Guo pun pergi ke sebuah pinggir danau untuk menyalakan dupa sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum Bos Yong. Selepas itu mereka pun menaburkan uang sembari menembakkan senjata ke langit untuk bukti bahwa mereka akan melakukan balas dendam terhadap Michael dan Kai si pengkhianat. Mereka berdua pun mengantongi banyak senjata berupa pistol dan shotgun untuk dipakai dalam menyerang markas geng selatan. Mereka berdua pun langsung pergi menyeberang ke arah selatan menggunakan perahu layar. Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang sedang menuju ke arah mereka. Ternyata itu adalah Qiong yang ingin bergabung dalam aksi balas dendam ini. Sedangkan di area dermaga, Michael bersama gengnya tengah mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangannya ini. Michael maju ke depan untuk berpidato bahwa wilayah utara dan area dermaga ini telah berhasil mereka kuasai. Dan langkah selanjutnya geng akan memperluas lebih besar lagi untuk bisa menghasilkan banyak bisnis. Tapi di tengah pidatonya ini, seseorang dari kejauhan menembak dia, yang tak lain orang yang menembaknya itu adalah Peng, Qiong, dan Guo.
Lalu Michael yang merasa mulai terpojok memilih untuk kabur saja. Dengan cepat Peng dan Kyong langsung mengejarnya. Sedangkan Guo sendiri mencoba menahan para anak buah Michael yang ingin menyusul Kyong dan Peng yang tengah mengejar bosnya ini. Namun sayangnya karena pasukan mereka yang terlalu banyak membuat Guo kewalahan dan terkena banyak sekali tembakan di tubuhnya yang membuat dia pun langsung tewas. Sedangkan Peng dan Kyong sendiri tengah melawan Michael di sebuah bawah jembatan. Dalam perbaku hantaman ini, Michael pun berhasil menjatuhkan mereka berdua. Di saat mereka berdua tengah tergeletak, Michael mengambil batu dan terus menghantamkannya kepada Kyong hingga sekarat. Namun dari belakang, Peng pun langsung menusuknya menggunakan kayu. Sial sekali, Michael masih mampu melawan balik dan merebut balik kayu itu. Akan tetapi dari belakang, Kyong pun langsung menodongkan pistol kepada Michael dan langsung menjedorkannya hingga tewas. Lalu mereka berdua pun bersandar di bawah jembatan itu untuk meratapi keadaannya yang sedang sekarat ini. Peng pun kemudian menceritakan segalanya bahwa dia bersyukur sekali bisa berteman dan menjadi saudaranya dengan Kyong. Bahkan semenjak Kyong mendekam di penjara, dia pun selalu mengkhawatirkan keselamatan Kyong atas amanat neneknya Kyong. Selama ini dia merasa tidak hidup tenang di saat Kyong ikut terlibat lagi dalam dunia pergangsteran. Walaupun begitu, dirinya pun akhirnya bersyukur masih bisa bernapas hidup dengan Kyong. Akan tetapi saat Peng menyalakan korek untuk Kyong, ternyata dari tadi Kyong pun sudah meninggal dunia. Tentu saja dia pun langsung menghela napas kesedihan ditinggal sahabatnya yang dia cintai ini. Dan film Gatao 2015 pun akhirnya selesai juga.